Qisarul amal wa dzikrul maut, mengingat kematian dan juga memperpendek cita-cita dan rencana kita. Artinya man tala amaluh sa'a amaluh. Disebutkan bahwasanya barang siapa yang panjang cita-cita, berencana mati masih jauh, kematian masih entar, hidup masih panjang. Barang siapa yang pemikirannya seperti ini, maka otomatis amalannya akan semakin buruk, akan semakin jelek. Namun barang siapa yang cita-citanya pendek, maka otomatis amalannya dia pun juga akan semakin baik, akan semakin mulia, akan semakin luhur. Saudara-saudara sekalian, kita semuanya berada di momen ini, di saat ini, di zaman ini. Kita kumpul di zaman ini, di dunia ini. Ini dunia umurnya udah berapa ribu tahun. Sejak dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman kelak, itu panjangnya berapa ribu tahun. Dan kita di zaman tersebut, kita nggak hadir dari awal, dan kita tidak akan hidup sampai akhir. Dan juga kita tidak mengambil mayoritas dari masa tersebut. Kita ada di sebuah masa. Sebelum momen ini kita nggak ada, kita belum lahir ke alam dunia. Dan setelah momen ini kita akan kembali menuju ketiadaan, akan mati, akan hilang. Terus apa yang bikin kita belagu? Apa yang bikin kita sombong? Apa yang membuat kita seperti difirmankan oleh Allah Ta'ala, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai insan, apa yang menipumu dari Tuhanmu yang maha dermawan, yang maha mulia, jalla jalaluhu wa ta'ala ta'zamatuh? Apa yang menipu kita? Harta yang kita punya, tahta yang kita diiming-imingkan terhadapnya. Apa? Kepuasan nafsu. Apa yang diiming-imingkan? Apa yang menipu kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala hingga kita melupakan janji kesetiaan kita kepada Allah Ta'ala, pengabdian kita kepada Allah, kita tukar dengan pengabdian kepada selain Allah, kepada nafsu kita, kepada hawa kita, kepada tahta kita, kepada dunia kita, waliyadzubillah min dzalik. Dan kita nggak tahu finish kita kapan. Berapa banyak orang yang hadir di sini dengar ucapan macam begini, dia pikir masih panjang, ntar ketemu lagi beb minggu depan, nggak taunya besok dia meninggal dunia. Bukan satu, bukan dua, banyak yang kayak begini. Makanya Imam Al-Haddad bilang al-bidar qabla al-fawati innama anta urdatul afati badir al-fawta qabla an taqta anka duna ma tabtaghi hutuful mamati. Buruan, segera sebelum luput. Sebab kita adalah target, kita adalah sasaran. Tahu orang tuh main anak panah, ada sasaran kan? Nah, kita sasaran. Sasaran dari apa? Sasaran dari kematian. Itu anak panah busur kematian tuh selalu membidik kita. Dan kita nggak tahu kapan dia lepas. Udah siap dibidik. Kita dibidik oleh busur kematian tersebut. Kita sasarannya. Dan selama kita hidup di dunia ini afat, darul fana, darul ghurur, wazur, ma takhda illa kullu abdin maghrur, man la basirah lah wala ma'uh nur, law kan yubsir la'atabar biman sar, biman ghada liturbi wal magabir, minal asaghir wa minal akabir, والحشر والبعث بعد الموت للمحاشر فريق في الجنة وفريق في النار. Imam Al-Haddad bilang, ini dunia tempat tinggal yang fana, sementaran habis. Yang panjang umurnya begitu tetap bakalan mati juga. Yang hidup 100 tahun ya tetap bakalan mati, yang hidup 1000 tahun tetap bakalan mati. Walaupun kamu diberikan umur seperti umurnya Nabi Nuh, tetap bakalan mati. Sayyidina Musa
ketika beliau berpikir bahwasanya beliau dalam misi dari Allah Subhanahu wa taala, tiba ajalnya dia, datang malaikat maut menyerupai manusia. Langsung datang kepada Nabi Musa, nggak pakai ngomong macam-macam, dia bilang, "Ya Musa, saya malaikat maut diutus untuk mencabut nyawa kamu." Nabi Musa sebagai nabi, dibilang begitu sebagian dalam Sahih Bukhari, marah, digampar itu malaikat maut. Ada fi Sahih Bukhari. Maksudnya tugas saya belum selesai. Ini menurut dia datang, nggak ada berita, nggak ada kabar, mau cabut nyawa, ditempeleng, digampar, sampai disebut matanya itu keluar, lepas. Ketika digampar oleh Nabi Musa, sebab dia dalam wujud manusia. Kemudian kembali kepada Allah Ta'ala, "Ya Rabb, Engkau mengutus aku kepada hamba yang benci sama kematian." Ini saya sampai digampar. Maka Allah Ta'ala bilang, "Samperin lagi Nabi Musa, kali ini kamu minta izin sama dia, bawa tuh kambing atau banteng, hampiri kepada Nabi Musa dan bilang kepada dia, ya kalau engkau mau, ya usapkan telapak tanganmu di tubuh kambing atau banteng ini, setiap selembar bulu yang tersentuh oleh tanganmu aku tambahkan umur 1 tahun." Terus Nabi Musa bertanya, "Ya terus setelah 1 tahun, oke, saya lalui, dapat 1000 lembar, dapat 2000 lembar. Summa madza? Setelah itu apa?" Summal maut. Setelah itu mati, tetap ujungnya, tetap mati. Maka Nabi Musa bilang, "Idzan faminal an." Kalau begitu dari sekarang saja, katanya Nabi Musa. Wahai manusia yang umurmu pendek, kematian setiap hari itu malaikat Israel, sebagaimana dia berkunjung kepada Nabi Musa, dia datang ke kita tiap hari. Sebagaimana dalam riwayat, itu malaikat Israel tiap hari datang melongok muka kita sampai 70 kali. Apa yang dia lakukan? Dia lihat, ini bukan nih orangnya nih. Ini bukan orangnya. Nggak tahu berapa menit kemudian datang lagi, dibandingin lagi, ini bukan nih orangnya. Terus 70 kali. Nah kita dari pagi udah berapa puluh kali? 70 kali. Nanti sekarang tiap hari didatengin sama orang yang mau membunuh kita. Bagaimana kira-kira? Kita bakalan takut. Kita bakal berpikir 1000 kali mau nyolong. Kita bakal berpikir 1000 kali mau gosipin orang. Kita bakal berpikir 1000 kali mau ngatain orang. Kita bakal berpikir 1000 kali untuk berkata perkataan yang tidak baik. Kita bakal berpikir 1000 kali untuk mendengki, membenci, menghasut. Kita bakal berpikir 1000 kali untuk ngotorin hati kita. Lah, kematian bisa datang kepada kita kapanpun. Kita bakal berpikir. Makanya kadang kita ngelihat orang maksiat enak aja, ngomong semaunya, mendengki seenaknya. Ini orang bakalan mati apa kagak ya? Dia nggak tahu malaikat Israel lagi ngebandingin wajahnya dengan yang ada di list. Waliyadu billahi min dzalik. Hadza ghaflah, lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tuh kan dibilang al-kayyis, orang yang cerdas, orang yang pandai, ya, orang yang dikumpulkan bersama para syuhada itu yang ingat kematian. Dia tahu, dia menghitung saat-saat kematian tersebut, nafas demi nafas. Apalagi sekarang umur kita udah berapa? Orang dulu kalau udah masuk usia 40 tahun, tahu apa yang mereka lakukan? Kasurnya digulung, diikat, nggak dibuka lagi. Kenapa? Udah nggak ada waktu buat tidur, saatnya kematian. Udah udah tiba medan kematian tuh, nah itu udah tiba. Nggak ada waktu lagi buat ngobrol, nggak ada waktu lagi buat berkongkow, nggak ada waktu lagi buat senang-senang. Lah, khalas, kematian udah dekat. Al-Imam Al-Ghazali wal Imam Sya'rani itu dalam kitab mereka menyebutkan, menukil daripada ucapan para ulama, bahwasanya setiap nafas itu berharga. Tetapi nafas dan hitungan menit dan detik setelah usia 40 tahun 1000 kali lebih berharga lagi. Sampai tuh orang tuh kalau udah usianya 40 tahun nggak berubah wataknya. Usia udah 40 tahun tetap aja masih demen menghasut orang.
Udah lewat 40 tahun masih demen mendengki, masih perangainya buruk, masih aja gampang sumbu pendek terpancing apa aja, mau ngomel, mau marah-marah, masih aja berperangai buruk, masih aja wataknya jelek, masih ada ngomong yang ngawur, berbuat yang nggak baik. Sampai usia 40 tahun dia masih tetap tumbuh dalam perangai yang buruk tersebut, sampai mati nggak bakalan berubah. Biasanya begitu. Biasanya begitu. Waliyadzubillahi min dzalik. Sampai itu syaitan kalau ngelihat orang nggak benar, udah usia 40 tahun masih aja kelakuannya bejat, itu syaitan nyamperin mukanya, tahu diapain? Istilahnya tuh kalau bahasa kita ya, diusap mukanya kayak orang ngambil berkah gitu. Cuma yang ngambil berkah syaitan dari muka dia. Syaitan kagum rupanya mana orang. Tahu muka tuh orang tuh yang tukang maksiat udah usia 40 tahun masih demen maksiat, masih demen ngomong kotor, masih demen ngelihat yang haram, masih demen bikin yang nggak benar. Tahu dia apa nama syaitan? Diusap mukanya oleh syaitan, dibilang bi abi wajah man la yuflih. Saya sumpah demi bapak saya, kata syaitan. Bapaknya syaitan siapa? Iblis. Sumpah ini wajah orang yang sial. Dia sumpah tuh syaitan wajah orang yang sial. Waliyadzubillahi min dzalik.